Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Nah, tadi kan kalau di segmen 2 itu Zara udah cerita gimana sih dia ada satu momen yang dia itu bisa akhirnya ngebuat hati terenyuh kembali gitu gara-gara kambing kurban yang akhirnya bisa justru ngebantu 2 desa. Di masa pandemi ini semua orang banyak banget yang butuh bantuan gitu. Kalau dari gerakan, komunitas nasi bungkus ini sendiri, kamu jadinya gimana? Jadinya jauh lebih banyak aktivitas atau justru Mhm. ngebatasin aktivitas atau ada perubahan sedikit nih akhirnya yang dibantu bukan cuma sekedar bagi-bagi nasi bungkus gitu, tapi ada hal Mhm. lagi nggak atau gimana? Mhm. Kalau start pandemi itu, kan kebanyakan orang jadi berhenti ya. Mhm. Maksudnya jadi berhenti untuk, maksudnya lebih membatasi untuk keluar-keluar. Nah, pada saat itu saya sendiri juga sempat berhenti. Terus, tiba-tiba balik lagi mungkin peringatan dari Allah ya, maksudnya lewat ayah saya malah bilang, "Kamu tuh orang sosial, harusnya kamu tuh nggak di rumah. Kamu tuh orang Nah, sosial, harusnya kamu keluar, itu udah pekerjaan dan tanggung jawab kamu," gitu. Nah, mmm, sejak saat itu saya hubungin teman-teman, "Yuk siapa yang berani?" Karena pada saat itu kan awal Februari, Maret bener-bener sengeri itu gitu, kayak kita cuci tangan tuh bener 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 bener-bener bener. bener-bener ngeri banget gitu. Jadi Iya. saya juga, maksudnya takut juga kan volunteer kenapa-napa, jadi saya bilang, izin orang tua dulu tuh paling penting. Kalau orang tua udah kasih izin, udah kasih restu, baru kita jalan. Jadi akhirnya beberapa dari volunteer bisa untuk ke jalan. Nah, yang kita lakuin adalah berbagi hand sanitizer, Mhm. terus sama masker, sama nasi bungkus. Karena pada saat itu, kita lihat khususnya pada saat Februari Maret tuh abang ojol kan yang paling disorot. Jadi kita pertama-tama itu ke mereka. Jadi bener-bener kita bagi masker, bagi hand sanitizer karena mereka yang di luar nganter-nganter makanan buat kita, antar jemput paket buat kita yang di rumah. Jadi target kita pertama kali itu abang ojol dan kedua kita juga kerjasama sama komunitas. Kita kasih APD, maksudnya alat-alat kesehatan, face shield segala macam itu ke rumah sakit gitu. Jadi yang kita lakuin selama pandemi seperti itu kurang lebihnya. Hal yang pertama kita lakukan. Oke, itu di bulan Februari dan Maret, ya 2 bulan Iya, itu? awal-awal banget, iya. Iya iya. Terus, lewat dari bulan itu kalian aktivitasnya ada tambahan lainnya lagi Mhm, atau, jadi kan akhirnya kalau nggak salah setelah lewat bulan masa-masa itu kita udah mhm. lumayan menemukan new normal tuh. Nah itu Iya, betul betul. kalian balik lagi ke nasi bungkus atau tetep ngejalanin kegiatan kalian yang kayak Jadi kan, di pandemi itu kan ada puasa ya, maksudnya nggak lama setelah bener, itu kan iya, kita Ramadan kan. Jadi, benar kita sendiri pun, nggak mau kehilangan momentum Ramadan ini. Jadi gimana caranya walaupun pandemi ini, amal harus tetap jalan nih, sosial harus tetap jalan. Nah, kita akhirnya tetap buat buka puasa bersama, tapi setiap panti itu cuma 2 orang perwakilan dari kita. Jadi kita oh, distribusi makanan aja, ya udah mesti kita datang, kita minta doa bersama, habis itu distribusi makanan, udah bubar seperti itu. Dan bagi-bagi Al-Quran, bagi-bagi maksudnya sodako jariyah itu tetap jalan. Jadi anak-anak volunteer Genabung yang keliling-keliling seperti itu. oke baiklah. Tapi aku, ini jadinya kalau sampai dengan saat ini sendiri kamu itu, uang untuk bagi-baginya itu selama ini kayak gimana sistemnya? Donaturnya, donasinya seperti apa? Kalau untuk kita kan ada namanya pembukaan, jadi setiap satu program itu 2 minggu sekali biasa kita satu program misalnya sounding nih, terus di poster kita udah jelasin ada tulisan pembukaan donasi itu batasnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi uang yang masuk selama kurang lebih jangka periode itu kita salurkan untuk program tersebut. Tapi jika ternyata uangnya ada surplus, kita juga selalu laporan keuangan di Instagram kita selalu tampilin jadi surplusnya itu kita untuk subsidi aksi kebaikan selanjutnya gitu. Oke, Mhm, selama ini, mengumpulkan donasi itu jadi aku pernah ya ngobrol sama satu komunitas gitu, ada di mana dia merasa sulit banget gitu untuk mengumpulkan donasi gitu, karena mungkin ya keterbatasan, anggota, terus memang pada saat itu juga banyak banget, kegiatan-kegiatan lain yang membuat akhirnya, jadi minim donasi. Kalian pernah nggak sih mengalami hal itu? pernah, tapi, sebenarnya gini, ini saya balik lagi ya ke spiritual, karena balik lagi, karena kalau misalnya ini kan adalah sebuah organisasi
yang kita berada di jalannya gitu. Maksudnya nggak jauh-jauh nih dari kita ngebantu orang, dan nggak jauh-jauh dari kita menyalurkan rezeki orang. Jadi percayalah, hasil yang terkumpul seberapapun banyak atau sedikitnya, pasti itu dari rezeki mereka. Jadi kalau misalnya seandainya donasinya sedikit, balik lagi pasti selalu ada keajaiban gitu loh, yang rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau dibilang kadang dikit kadang banyak, itu relatif, karena dikit atau banyaknya kan kita nggak tahu ya, maksudnya tergantung kebutuhan programnya. Kalau kurban atau donasi banjir waktu Januari 2020 itu benar-benar banyak, karena skalanya juga sebanyak itu yang butuh kayak gitu. Dan kadang kita juga koreksi diri, misalnya kayak, oh postingnya jarang nggak ya, oh apa ya yang kurang, apa kita engagementnya kurang, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya dalam setiap kali kalian melakukan gerakan genabung ya kalian tuh ini singkatannya. Bungkus ya. Iya lucu banget. Ini kalian nggak ada target khusus ya? Misalnya kayak, oke sekali kita melakukan gerakan kita harus baginya berapa ratus. Kayak tadi kan kamu kalau misalnya yang prasmanan on the road itu harus 200 minimal. Kalau yang genabungnya sendiri? Kalau target itu pasti ada. Kadang kita sounding ke grup member, tinggal kurang segini, atau enggak kadang di poster kita tulisin tambahan gitu, baru misalnya kita selalu update poster, tinggal kurang segini lagi nih, siapa yang mau sumbang, tinggal kurang segini lagi gitu. Tapi kadang ada momen di mana, kita kayaknya udah 2 program kemarin kejar-kejaran setoran ya, coba yuk seminggu ini kita santai aja gitu. Jadi kita juga maksudnya memperhatikan kondisi kita juga gitu. Oke. Nah, ini ngomongin tentang lokasi untuk bagi-bagi, genabungnya sendiri. Ini kalian sebenarnya udah kalian mapping setiap, sebulan sekali gitu, atau misalnya beberapa periode sekali, atau ketika kalian baru akan, hari ini kalian mau genabung gitu, berarti misalnya kayak seminggu sebelumnya udah mapping nih, ini kayaknya bagusnya di sini, atau gimana sistemnya? Biasanya sih kalau mapping lokasi itu seminggu sebelumnya. Jadi, maksudnya intinya sebelum poster launching, kita udah ada lokasi di dalam poster itu. Oke. Kenapa sih pada akhirnya kalian itu memutuskan untuk merekrut teman-teman yang tadi aku soalnya sempat kepoin gitu, itu kenapa pada akhirnya kalian merekrut banyak orang? Karena gini, kan dalam angka followers mungkin kita masih terbilang kecil, 600. Dan kedua, 3 tahun itu semakin berkembang dari sisi pemasukan donasi, dan kebetulan kita itu menerapkan sistem transparansi. Jadi setiap program pasti kita selalu kirim laporan keuangan ke donatur, baik itu secara DM via Instagram, WhatsApp, atau kita sounding sendiri di IG, pasti kita sounding. Dan itu butuh tim yang khusus, maksudnya untuk laporan audit, untuk bikin konten, itu kan sangat memakan waktu buat kita yang kerja, dan kapasitas kita juga terbatas. Jadi butuh maksudnya lebih banyak nih, maksudnya yang mau bantu, lebih buat tim khusus untuk bagian konten, khusus untuk bagian audit, dan gimana caranya juga kita marketing di sosial juga kayak gitu. Maksudnya untuk meningkatkan si Instagram ini dan platform-platform lainnya kayak gitu. Oke, makanya pada akhirnya kalian memutuskan untuk merekrut teman-teman lagi untuk menjadi nggak cuma jadi anggota tapi juga jadi pengurus di dalamnya. Betul, betul. Berarti kalau sekarang kepengurusan intinya sendiri itu terdiri dari apa aja? Kalau kepengurusan inti sekarang itu kita ada bagian yang bikin konten, ada yang bagian laporan audit, ada yang bagian acara, seperti itu. Jadi maksudnya kepengurusan inti pun sekarang cuma 10 orang, kira-kira 10 orang kayak gitu. Nah, karena tadi saya bilang kan, maksudnya modal awalnya kan 50.000, sekarang aja tahun ini udah hampir 200 juta. Jadi audit sendiri aja udah kelimpungan gitu, makanya kita butuh nih bantuan dari teman-teman yang kiranya bersedia atau cocok sama divisinya, yuk gabung kayak gitu. Wow, ini lumayan banget ya berarti maksudnya. Aku makanya. Jadi aku tuh tadi tidak berpikir kalau bakalan nominalnya sebesar itu gitu. Aku tuh mikirnya, makanya. wow, itu berarti karena banyak orang yang terketuk hatinya untuk turut membantu gitu sampai akhirnya bisa terkumpul dan gitu. Ini tapi kalau misalnya soal kepengurusan gitu, ini kalian ada perombakan kepengurusan nggak sih? Misalnya kayak tahun ini kamu di bagian A, tahun depan di bagian B ya gitu, biar semuanya tuh saling merasakan gitu.
job desknya yang berbeda-beda itu atau gimana? Bisa jadi nanti akan ada seperti itu. Mungkin ketika kita lihat orang ini cukup misalnya berkomitmen, dia juga sangat passionate dengan kemanusiaan, bisa jadi akan dipertahankan. Maksudnya nggak akan di reshuffle gitu. Tapi ketika namanya manusia, apalagi volunteer, ada sifat di mana dia datang dan pergi. Nah, kalau itu ya pasti kita ganti untuk kepengurusan tahun-tahun berikutnya kayak gitu. Oke, baiklah. Ya udah kalau kayak gitu nih kita bakalan ngobrol lagi di segmen terakhir. Seperti biasa, kalau udah segmen terakhir tuh nanti aku bakalan minta tips dan trik sama kamu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show, TV Mama Dia Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya.